Ibu Mary bertahun-tahun kuat ngadepin itu semua. Ya itu Mas, cuman makan hati aja ya. Saya sampai nggak punya daging kan, cuman sampai tulang doang gitu, sampai kayak tengkorak hidup Mas. Jadi kalau saya minta cerai dia nggak mau, tapi nyakitin terus. Anak saya pun juga jadi ikut sakit juga hatinya. Saya dengar Ibu Mary pernah niat mau bunuh diri, betul? Ya 2 kali saya mau bunuh diri. Saya mau minum racun serangga Mas, karena udah nggak kuat. Ya Allah, saya udah nggak kuat ngadepin suami saya. Dia nggak pernah sayang sama saya dan anak saya. Sekarang dia nggak pernah nafkahin saya. Dia selalu selingkuh. Ya Allah, lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati. Mama, jangan Mama. Nanti Dimas sama siapa? Maafin Mama, Dimas. Mama udah nggak kuat ngadepin Bapak Istighfar kamu. Mama, istighfar. Maafin Papa. Jangan tinggalin Dimas Mama. Mama udah capek. Pak Ustadz, apakah ini adalah kadar keimanan dia? Oke, dia memang terganggu dengan perlakuan suaminya. Yang membisikkan itu ada seperti itu, Pak Ustadz. Yang pertama, mohon maaf Bu Mary ya, saya melihat Ibu Mary termasuk wanita yang luar biasa hebat. Luar biasa wanita hebat karena sanggup menghadapi perilaku suami yang semacam tadi itu. Yang kedua tadi kan sempat mengajukan agak berat tadi, talak tadi itu ya. Sebenarnya ada namanya talahulu tadi yang kita sampaikan tadi itu. Dan kita bisa menyadari sampai badannya habis itu kan istilah ya makan hati lah, menyaksikan depan mata nggak tahankan gitu kan. Sampailah kemudian bisikan setan itu datang, untuk apa kamu hidup kayak begini, sudah lama akhir saja, itu bisikan setan. Ternyata langkahnya hampir saja mengikuti, sudah mau mengikuti, tapi ketika hendak mau meminumnya, Allah mengirimkan malaikat yang untuk bisikan lagi, karena ini orang baik ini, dengan melihat perilaku tadi itu baik, maka jangan. Karena apa? Allah mengingatkan jangan, kamu masih punya anak yang jauh lebih berharga dari suamimu tadi itu. Oleh anak akhirnya Allah cegat, tidak sampailah ibu ini melakukan semacam ini. Ini adalah saya kira kita bisa memahami ketika orang mengalami himpitan dan beban psikologis yang luar biasa, maka biasanya ketika ada bisikan jahat maka kemudian masuk dengan mudah. Tapi Ibu Mary harus diingat bahwa Allah mengharamkan orang melakukan bunuh diri. Apapun ujian beratnya Allah mengharamkan, tidak dibolehkan. Dalam Al-Quran menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau jerumuskan, hancurkan dirimu dalam perbuatan membunuh diri. Bu Mary, apa yang dilakukan suami ibu ke ibu dan juga keluarga anak-anak, keluarga dari Ibu Mary tahu soal itu? Nggak ada yang tahu Mas. Kenapa nggak dikasih tahu? Pada saat itu ibu saya kan udah tua sekali ya. Ada komplikasi sakitnya. Jadi saya kalau kasih tahu takutnya khawatir, ibu saya takutnya meninggal. Jadi saya simpan sendiri aja. Ya Allah. Hebatnya itu. Pak Ustadz, Ibu Mary menahan bercerita ke keluarga. Selain dia khawatir ada apa-apa dengan keluarganya, dia juga mencoba untuk menutup aib dari suaminya nih Pak Ustadz. Saya kira begini Mas Farid, inilah diantara kelebihan yang Allah berikan pada kaum wanita. Para istri Allah berikan bekal kesabaran yang luar biasa. Dan memang ini juga baik dalam makna menutup rahasia supaya orang lain tidak diketahui. Ini juga termasuk tuntunan dari agama, menutup rahasia keluarga. Tapi ada efeknya, kalau orang tidak kuat menahan beban berat semacam ini, maka kemudian bisa sakit orang yang menahan. Maka sebenarnya yang semacam ini bukan berarti membuka aib, tidak, tetapi cari di antara anggota, mungkin dari pihak suami tadi, yang bisa dipercaya menjaga ini, disampaikan, siapa tahu ini menjadi jalan untuk bisa merubah perilaku buruk dari suami tadi itu. Sebab kalau tidak, kadang suami kan merasa, wah nggak ada yang tahu, Anda posisinya lemah, dia akan meluapkanlah nafsunya yang merajalela, kemudian bahkan tidak sukan lagi dibawa ke rumah. Ini kan sesungguhnya sudah pada tingkatan degradasi akhlak yang sudah hancur sebenarnya bagi seorang suami.
Jadi ibu menutup rahasia ini sudah langkah baik, tetapi implikasinya pada psikis ibu tadi itu gitu. Seharusnya memang diceritakan bukan membuka rahasia, tetapi kepada keluarga dari pihak laki-laki supaya ada yang mengingatkan dia gitu. Ya, Bu Mary, saya boleh tahu ibu sama suami ini masih status menikah atau sudah bercerai? Masih status. Masih menikah. Oke, kemudian kondisi suami ibu gimana sekarang? Saya dengar katanya sakit ya? Iya, sudah sakit. Boleh tahu sakit apa? Iya, lumpuh gitu kakinya sih. Udah kayak apa, mungkin urat-uratnya ya udah nggak bisa untuk berjalan. Penyebabnya apakah karena kecelakaan atau memang dia tiba-tiba sakit aja? Kecelakaan, Mas. Kecelakaan. Bu Mary boleh ceritakan nggak awal kejadian kenapa dia bisa sampai kecelakaan seperti itu? Iya, Mas. Awalnya kan saya minta cerai. Jadi saya minta cerai terus. Akhirnya dia mungkin emosi ya. Terus bertengkar lah, berantem hebat gitu kan. Berantem hebat, akhirnya kesel mungkin dia sama saya karena saya minta cerai terus. Akhirnya dia udah udah kalau memang minta cerai terus biar saya pergi aja gitu kan. Lalu dia pokoknya lagi berantem sama saya itu pergi lari, ya itu akhirnya kecelakaan. Ketabrak atau? Ya ketabrak. Ketabrak apa boleh tahu? Ketabrak mobil. Tabrak mobil. Iya. Mas, aku mau ngomong. Mary, lo mau ngomong aja pakai nanya-nanya dulu. Ada apaan? Aku mau minta cerai, Mas. Hah? Cerai? Iya. Aku udah nggak kuat, Mas. Kamu selalu selingkuh. Kamu nggak pernah nafkahin aku, Mas. Aku udah nggak tahan, Mas. Gua nggak akan pernah mau nyerahin lo. Tahu? Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Aku minta cerai. Sekali lagi lo minta cerai sama gua Mas! lo. Aku udah nggak kuat, Mas Tony! Mas Tony! Gini, yang jadi masalah lagi sebenarnya Pak Ustadz, Ibu Mary ini sampai sekarang walaupun dia sudah melihat apa yang diterima, apa yang dilakukan suaminya, kemudian dia ditegur Allah seperti itu, tapi Ibu Mary itu masih belum ikhlas gitu memaafkan semua perbuatan ini. Artinya bisa dibilang ini dendam Pak Ustadz. Ibu Mary masih dendam sama suami. Iya, Mas, saya masih dendam banget ya karena terlalu sakitnya saya disakitin kan gitu ya. Jadi mungkin saya belum bisa ikhlas sampai kapanpun. Oke Pak Ustadz, Ya, tapi dendam itu ada. pertanyaannya kemudian begini Azhar, dia nggak bayar ikhlas pada suaminya, tapi suaminya sedang sakit, toh Mbak Bu Mary yang merawatnya kan? Nah itu dia, jadi ada pertengkaran dalam hatinya Dalam dia. batin. Iya. Dalam batinnya dia. Betul. Saya harus tetap berbakti, tapi saya tetap belum bisa memaafkan ya apa yang dia lakukan suami. Saya bisa memahami dalam makna beban batin yang dialami oleh Bu Mary dengan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh suaminya yang berkali-kali di depan matanya. Siapapun itu sakitnya itu dalam di sini sekali gitu loh. Sakitnya kalau tadi Bu Mary kan menyebut sampai Ke tulang jantung rusuk, ya. menusuk tulang belulang, itu kan menunjukkan bahwa memang susah untuk diobati, tetapi harus diingat Bu Mary, Allah sudah menegur melalui memberi balasan kepada perbuatan suami. Dan sekarang suami kan sudah ditimpa keadaan semacam itu dan ibu yang merawatnya. Ada dua pilihan. Surat Asy-Syura ayat 4 itu Allah menjelaskan begini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kepada orang yang melakukan keburukan dengan kita, dengan Bu Mary, balaslah dengan keburukan yang setimpal. Dalam mana apa? Bukan berarti Mbak Mary kemudian melakukan selingkuh, bukan. Bahasa jelek seperti itu. Itu diizinkan oleh Allah. Tetapi Allah menyatakan, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa'ajru 'alallah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekarang Ibu Mary mau ingin meluapkan ataukah ingin mendapatkan pahala yang di sisi Allah? Tentu ingin mendapatkan pahala di sisi Allah kan. Nah, sekarang kan sudah terlanjur juga Mbak Mary merawat, maka
tata dan latihlah hati untuk menerima ketentuan Allah. Ketentuan Allah apa? Ini sudah dirawat, ikhlaskan perawatan ibu supaya ibu mendapatkan pahala. Kalau ibu merawat tetapi ibu tidak mengikhlaskan, ibu tidak mendapatkan apa-apa. Ibu sudah lelah, ibu sudah kesal, batinnya sudah tersiksa, tapi tidak mendapatkan apa-apa kebaikan dari ibu merawat tadi, ikhlaskanlah. Yang kedua, ketika membimbing orang bertaubat itu juga ibu mendapatkan pahala. Bimbing dia, mungkin sambil dalam makna ibu memberikan peluapkan, bimbing. Inilah mungkin balasan dari bapak dulu yang mempertontonkan akhlak yang tidak baik depan saya dan anak-anak. Sekarang Allah menegur, kembalilah kepada jalan taubat. So, kalau tidak jalan taubat, mau apa lagi yang dibuat sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami diingatkan, dibimbing, maka ini akan menjadi jalan dua kebaikan. Kebaikan bagi Bu Mary dapat pahala. Yang kedua, memberi kesempatan kepada suami supaya bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kalau sudah semacam ini, Allah akan menurunkan keberkahan, rahmatnya kepada keluarga. Itu dalam mana apa? Bisa rezeki, Allah mudahkan. Bisa juga rezeki berupa nanti anak-anak ibu. Allah lindungi, tidak meniru akhlaknya bapak tadi, tapi Allah berikan jalan yang lebih baik. Tadi Bu Mary bilang merawat sendiri suaminya. Nah, pada saat syuting-syuting itu berarti dia sering ikut. Sekarang ada? Sekarang ikut juga? Oke, kalau boleh diizinkan saya panggil suami ibu ke studio gabung sama kita, boleh? Boleh, tapi untuk saya mengikhlaskan belum bisa ya, Mas. Nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Ya, kita pengen tahu dari cerita dari suaminya kayak gimana nih Pak Ustadz, kenapa dia Tapi tetap nanti kok. nggak temperamental, Mas? Nggak, kita coba tenangin dulu deh Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Ustadz dia bisa lebih luluh nih hatinya Pak Ustadz. Karena kan beraninya cuma sama ibu doang nih. Iya betul. Nah, kan Ya. kita belum tahu nih dia di luar kayak gimana. Kita coba nggak apa-apa ya.